Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Nuraini, 2018-310425 dari kelompok 6 ingin mempresentasikan analisa biaya relevan dalam pengambilan keputusan menghentikan atau melanjutkan produk genteng pada CV Karang Indah. Yang pertama adalah latar belakang perusahaan. CV Karang Indah adalah perusahaan yang memproduksi berbagai macam produk bahan bangunan. Berdasarkan laporan laba rugi, beberapa tahun terakhir diketahui bahwa produk genteng terus mengalami kerugian. Keadaan ini tidak dapat dibiarkan saja karena dapat mempengaruhi atau mengurangi laba bersih perusahaan. Untuk mengantisipasi kerugian yang semakin besar pada produk genteng dan untuk mengoptimalkan laba perusahaan di tahun-tahun yang akan datang, manajer mempertimbangkan alternatif pengambilan keputusan menghentikan atau melanjutkan produk genteng. Untuk memilih di antara dua alternatif tersebut, menurut Hansen dan Mowen, dapat digunakan analisa biaya relevan dengan mengidentifikasi dan membandingkan antara biaya dan pendapatan dari masing-masing alternatif, sehingga memungkinkan manajer menentukan pilihan yang tepat dan benar. Dapat kita lihat di slide kedua ada hasil tabel pertama, yaitu laporan penjualan produk 2013. Jenis produknya yaitu ada tegel, paving stone, genteng, dan batako. Yang pertama ada tegel, penjualan per unitnya yaitu ada 13.388 dengan harga per unit 17.500, jumlahnya 234.290.000 rupiah. Yang kedua ada paving stone yaitu 63.787 unit dengan harga per unitnya yaitu 26.000, jumlahnya ada 1.658.462.000 rupiah. Yang ketiga ada genteng 8.607 unit dengan harga per unitnya yaitu 13.500 dengan jumlah 116.194.500 rupiah. Yang terakhir ada batako, penjualan per unitnya yaitu 9.850 dengan harga per unit 22.500, jumlahnya yaitu 221.625.000 rupiah. Total dari semua jenis produk sendiri itu penjualannya ada 95.632 unit dengan jumlah pendapatan 2.230.571.500 rupiah. Nama saya Zahra Anissa, NIM 2018-310372. Elemen-elemen biaya yang akan dianalisa didasarkan pada perhitungan biaya produksi dan biaya non-produksi tahun 2013. Biaya-biaya yang dapat mempengaruhi laba operasional perusahaan seperti bahan baku langsung yang digunakan yaitu semen, pasir, batu, teraso, dan mil. Biaya bahan baku merupakan biaya variabel karena biaya ini dapat berubah sesuai dengan perubahan volume produksi sehingga relevan dalam pengambilan keputusan. Biaya bahan baku langsung tahun 2013 dapat dilihat pada tabel 2. Tabel 2, laporan biaya bahan baku langsung 2013. Produk tegel, bahan mil tegel, semen, pasir, batu, teraso, total 94.538.808 rupiah. Produk paving stone, bahan millstone, semen, pasar, total 689.266.217,50. Produk genteng, bahan mil genteng, semen, total 51.349.465,50. Produk batako, bahan millstone, semen, pasir, total 953.243.683 rupiah. Analisa biaya relevan. Berikut disajikan hasil perhitungan harga pokok produksi untuk menyusun laporan laba rugi CV Karang Indah tahun 2013. Tabel 3. Laporan harga pokok produksi 2013. Keterangan HP produksi. Ada biaya bahan baku langsung, tegel, paving stone, genteng, batako. Biaya bahan baku langsung, tegel 94.538.808 rupiah sampai batako ke samping itu total menjadi 953.243.683 rupiah. Biaya tenaga kerja langsung tegel 46.408.400 rupiah sampai ke samping batako total menjadi 455.205.500 rupiah. Biaya overhead dan ada biaya bahan baku tidak langsung tegel 18.696.300 rupiah sampai batako itu menjadi 107.470.575 rupiah. Biaya listrik dan air tegel 7.463.975 rupiah 5,7 sampai batako total menjadi 30.927.397,96.
BRP-nya untuk tegel 4.444.700,18. Untuk total tegel dari biaya bahan baku langsung sampai BRNP itu totalnya 171.959.930 Untuk paving stone total untuk keseluruhan dari bahan baku langsung sampai BR dan P itu 1.111.730.124,54. Untuk genteng dari bahan baku langsung sampai ke bawah BRNP itu 102.413.988,38. Batako dari biaya bahan baku langsung sampai BRNP itu totalnya 178.550.639,32. Jadi total dari biaya bahan baku langsung sampai BRNP itu 1.254.682,99. Berikut adalah analisa biaya relevan pada CV Karang Indah. Terdapat 4 kolom yaitu keterangan, melanjutkan produksi genteng, menghentikan produksi genteng, dan peningkatan penurunan laba perusahaan. Pada kolom keterangan terdiri dari penjualan, biaya variabel yang terdiri dari harga pokok produksi variabel, dan biaya komersial variabel yang terdiri dari biaya pemasaran dan biaya administrasi dan umum. Lalu, ada kontribusi margin yang terdiri dari biaya tetap, biaya tenaga kerja langsung, biaya listrik dan air, biaya reparasi dan pemeliharaan, biaya asuransi, biaya THR, biaya penyusutan, biaya pemasaran, dan biaya administrasi dan umum, sehingga diperoleh laba bersihnya adalah sebesar 9.976.406,98. Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa laba relevan untuk produk genteng adalah sebesar 9.976.406,98 yang berasal dari biaya variabel dikurangi dengan pendapatan relevan. Berdasarkan hasil analisis biaya relevan, dapat dinyatakan bahwa jika perusahaan menghentikan produk genteng, maka akan mengurangi laba perusahaan sebesar 9.976.406,98. Sehingga pengambilan keputusan untuk produk genteng adalah meneruskan produksi. Kesimpulannya, CV Karang Indah sebagai sebuah perusahaan yang memproduksi produk yang lebih dari satu macam. Beberapa tahun terakhir menemui salah satu produknya yaitu genteng mengalami kerugian terus-menerus. Pada tahun 2011, kerugian produk genteng adalah sebesar 5.088.312,18, sedangkan tahun 2012 sebesar 2.183.051,32. Hal ini mempengaruhi dan mengurangi laba perusahaan secara keseluruhan. Untuk memaksimalkan laba di masa yang akan datang, manajemen berencana untuk menghentikan atau melanjutkan produk genteng. Dari hasil analisa, keputusan untuk menghentikan produk genteng ternyata malah akan menyebabkan penurunan laba sebesar kontribusi margin genteng sebesar 9.976.406,98, sehingga pengambilan keputusan untuk produk genteng adalah meneruskan produksi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.